Oke, ketemu lagi di Fisika Nesia. Pada kali ini saya akan membahas tentang trik mengerjakan soal rangkaian listrik berkaitan dengan hukum Kirchhoff. Ini yang akan saya bahas adalah soal-soal yang sering muncul di sekolah. Perhatikan, ini adalah salah satu contoh soal yang sering muncul di sekolah. Misalkan diketahui ada sebuah rangkaian terdiri dari 3 baterai dirangkai seperti ini. Kemudian akan dicari arus di masing-masing hambatan. Jadi hambatan ini, dan hambatan R3 akan kita cari arus yang lewat berapa. Oke. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kalau di sekolah biasanya diajarkan kita akan menggambarkan loop di sini. Ini misalkan saya gambarkan loop 1, di sini ada loop 2 begitu. Kemudian kamu gunakan hukum Kirchhoff kedua, hukum 2 Kirchhoff. Nanti dari sini akan dapat satu persamaan, ini akan dapat persamaan kedua. Nah, dari titik percabangan ini dengan hukum 1 kamu akan mendapatkan persamaan ketiga. Bayangin ada 3 persamaan di situ. Ya, 3 persamaan dengan 3 variabel. Oke. 3 persamaan dengan 3 variabel. Ini tentu akan memakan waktu yang cukup lama untuk mengerjakan soal dengan cara seperti itu. Nah, cara yang akan saya lakukan di sini ada 5 langkah. 5 langkah mudah saya sebutnya. Yang langkah pertama kita gambar dulu titik cabang. Kita pilih titik cabangnya, saya pilih titik di sini. Saya beri nama titik C namanya. Oke. Nah, dari titik C kita gambarkan ada arus I1, I2 dan I3. Semuanya saya gambarkan keluar. Oke, saya gambarkan keluar. Padahal kalau di sekolah kan kita seringnya ada yang masuk dan ada yang keluar kan. Nah, saya gambarkan di sini semuanya keluar. Loh, Pak, boleh. Nanti hasilnya ada salah satu negatif, itu menunjukkan bahwa arah yang saya gambar harusnya masuk. Nah, jadi gak ada masalah. Kemudian di titik C, ini saya asumsikan potensialnya itu sebesar VC. Ya, ini potensial sebesar VC, artinya kalau di sini VC maka di sini juga VC, di sini juga VC ya. Kenapa? Karena ini kawat ini kan adalah kawat tanpa hambatan ya. Jadi kalau dalam gambar rangkaian listrik, kawat yang lurus seperti ini atau di luar hambatan, maka inilah kawat-kawat tanpa hambatan kita asumsikannya. Oke. Kemudian setelah kita menggambarkan I1, I2, I3 yang arahnya semuanya keluar, langkah kedua kita tulis I1 plus I2 plus I3 itu sama dengan 0. I1 plus I2 I3 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari hukum 1 Kirchhoff yang bilang bahwa jumlah arus di satu titik percabangan itu harus sama dengan 0. Saya tuliskan I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita substitusi nilai I1-nya di sini. Untuk step ketiga, kita gunakan hukum Ohm. I itu sama dengan delta V per R. Maka I1 ini sama dengan VC plus 8. Kenapa 8? Karena sini 8 volt. Kemudian dibagi 4. 4 itu adalah hambatan di sini. Sebesar 4 ohm. Jadi delta V per 4. I2 juga sama. VC min 12 per 4. Ini plus, di sini min ya. Perhatikan. Kalau plus ini berarti di sini tanda negatif atau kutub negatif. Ini kutub positif kan. Sementara di sini kutub positif dulu baru kutub negatif, makanya jadi min. I3 menjadi VC min 4 per 2 ya. VC min 4 itu baterainya, per 2 itu hambatan dari R3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita muncul satu persamaan dengan satu variabel saja. Ya, tentu ini akan lebih mudah mengerjakannya. Nah, kita tinggal step keempat masuk ke step matematis, kita kalikan semuanya dengan 4 untuk menyelesaikan persamaan ini, sehingga saya dapatkan VC plus 8 per 4 ditambah VC min 12 per 4 ditambah VC min 4 per 2 kali 4 semuanya. Saya dapatkan persamaan VC plus 8 ditambah VC min 12 ditambah 2 VC min 8 sama dengan 0, sehingga diperoleh 4 VC min 12 sama dengan 0 atau VC sama dengan 3 volt ya. Kita langsung mendapatkan nilai VC-nya sebesar 3 volt. Kemudian langkah berikutnya tentu tinggal kita masukkan VC-nya dalam I1. Karena VC sama dengan 3 volt, maka saya dapatkan I1-nya VC plus 8 per 4 sama dengan 2,75 ampere. Kemudian I2 VC min 12 per 4 sama dengan min 9 per 4 atau min 2,25 ampere. VC min 4 per 2 menjadi minus 0,5 ampere. Oke. Nah, karena di sana ada tanda negatif, nggak usah panik ya. Sekali lagi, tanda negatif ini hanya menunjukkan arah yang kita gambar tadi kebalik. I2, I3 yang saya gambarkan keluar titik C, ini harusnya arahnya masuk.
Oke, jadi arah yang betul ini menjadi I1 tetap ke kiri, I2-nya menjadi masuk ke titik C, I3 menjadi masuk ke titik C. Sehingga kaidah I1, I2, I3 tetap memenuhi hukum 1 Kirchhoff. Ya, yang sering dituliskan di buku-buku sekolah itu biasanya bilangnya I yang masuk harus sama dengan I yang keluar. Kita kembali ke belakang, dilihat I1 dan I2. Kalau kita jumlahkan, I2 dan I3 saya jumlahkan itu kan 2,75. Ya, maka sesuai dengan nilai ini. Ini bagian yang masuk, ini bagian yang keluar. Oke, cukup sekian dari Fisika Nesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.